السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kendati bapak ibu bukan sebagai penceramah, bukan sebagai imam, akan tetapi tetap menghadiri untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang masih Allah berikan kepada kita. Ada sebagian orang yang datang ke masjid itu dikarenakan tugas wajib, misalnya sebagai penceramah, misalnya sebagai imam, misalnya sebagai BKM masjid. Namun nikmat tersebut diberikan kepada bapak ibu semuanya tanpa ada embel-embel apapun, masih tetap untuk bisa melangkahkan kakinya untuk memuji Allah di subuh hari. Selawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana bulan ini merupakan bulan kelahiran beliau. Pada saat hari ini kita memperingati hari 5 Oktober dan merupakan salah satu hari perayaan yang paling terbesar dan paling teragung di atas muka bumi ini adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perayaan hari apapun itu tidak akan ada arti apapun jika Nabi Muhammad itu tidak diutuskan ke atas muka bumi. Sehingga apa? Sehingga para pahlawan kita tidak tahu bagaimana harus berjuang membela negara ini, sehingga mereka bisa memerdekakan negara ini. Semua petunjuk kehidupan ini dikarenakan adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bulan ini merupakan bulan yang paling istimewa, yaitu Rabiul Awal, di mana lahir sosok manusia yang paling agung, manusia yang paling hebat, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Bayangkan saja pamannya yang kafir itu diringankan siksaannya dikarenakan gembira kelahiran beliau. Abu Lahab itu adalah salah seorang pamannya dan dikenal dengan diturunkan sebuah nama surat dengan nama beliau, yaitu pada saat kelahiran Nabi Muhammad beliau senang. Dari mana kita mengetahui riwayatnya? Dari Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya. Diceritakan bahwasanya paman Nabi Abbas bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Ditanyakanlah kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, hari apa engkau? Bagaimana keadaanmu di dalam neraka?" Lalu dijawab sama Abu Lahab, "Wahai Abbas, aku merasakan cuma satu hari aku diazab di dalam neraka yang paling ringan siksaannya, yaitu hari Senin. Kenapa? Karena aku bahagia kelahiran Muhammad." Bayangkan seorang kafir begitu saja, pada saat bahagia lahir Nabi Muhammad, diringankan siksaannya di dalam neraka. Maka kita yang diberikan keimanan oleh Allah hari ini, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar kita semuanya kelak jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan ayat yang keempat dari surat Al-Ghasyiyah, di mana kita sebelumnya telah membahas ayat 2 sampai dengan ayat 3.
wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Amilatun nasibah sebagaimana yang pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Umar bin Khattab menangis pada saat melihat orang-orang Nasrani mereka bersusah payah memberikan minum kepada orang-orang lain semuanya. Mereka bersusah payah untuk menjelaskan agama mereka kepada orang lain. Mereka bersusah payah melakukan berbagai macam amal khairiah, berbagai macam amal-amal kebaikan. Tapi semuanya itu tidak akan pernah bermanfaat. Kenapa? Pada saat itu ditanyakan kepada Umar, Umar, wahai Amirul Mukminin, ma yubkika? Apa yang membuat engkau itu menangis, wahai Amirul Mukminin? Maka Umar membaca ayat ini, amilatun nasibah, yaitu sia-sia semuanya amal perbuatan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Jangan pernah kita persembahkan perbuatan kita itu karena bukan Allah. Jadikan semua perbuatan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu adalah sebagai pengabdian kita kepada Allah. Ini yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Bukan karena kita tidak taat kepada pimpinan. Kita taat kepada pimpinan. Namun ketaatan kita kepada pimpinan dikarenakan Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Sehingga pada saat seorang pimpinan memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah, melakukan kecurangan kepada Allah, kita tidak akan pernah mau melakukannya. Inilah yang dinamakan dengan bahwasanya amilatun nasibah, amal mereka itu semuanya akan sia-sia kalau seandainya mereka tidak beriman kepada Allah. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah, Imam Ibnu Ashur menjelaskan wa jumlatun tasla naran hamiyah khabar rabi'. Ini merupakan khabar yang keempat dari wujuh di mana diungkapkan tentang wajahnya. Wa yuqal alaihi narun ba'da tusalli li ziyadati tahwil wal irhab wal yajri ala narin wasfun hamiyah. Kenapa disebutkan kata-kata nar, kata-kata api setelah tasla? Ya, ini semuanya untuk menunjukkan li ziyadati tahwil wal irhab, bahwasanya bagaimana pedihnya, bagaimana seseorang itu akan melarikan dirinya, bagaimana ekstrimnya siksaan tersebut, ya. Dikarenakan apa? Waliyajri 'alan nar wasfun hamiyah. Dikarenakan api itu merupakan sifatnya itu menyala, menggelora, membara. Itu merupakan sifat api. Tanpa disebutkan kata-kata tasla, ya, itu sudah kita bisa membayangkan bagaimana bentuk dan suasana api. Api itu tidak ada yang apabila kita melihat dengan kasat mata itu akan teduh, tidak ada. Tapi dia itu akan membara, dia itu akan mengeluarkan lidahnya yang sangat panas. Nah, inilah ungkapan tasla naran hamiyah, itu mengungkapkan bahwasanya bagaimana pedihnya siksaan api neraka. Bukan hanya api yang besar saja, akan tetapi api tersebut itu akan membakar dan menyala dengan sangat besarnya. Wa akhbara an wujuh khabar khamisan, sedangkan diungkapkan dengan kata-kata wujuh, ini merupakan khabar yang kedelima. Bijumlah tashqa min ainin aniyah atau huwa halun min adh-dhamir tasla lianna dhikrul ihtiraq bin nar yuhdiru fi dhahni tutlabu idfa hararatiha bisyarb faju'ila syarabihim min ainin aniyah. Nah, di sini ada diungkapkan dengan kata-kata wujuh, di mana disebutkan bahwasanya wajah mereka itu memang sangat-sangat sangat-sangat tersiksa. Dari mana kita sangat bisa mengetahui wajah mereka tersiksa? Dikarenakan mereka menginginkan sesuatu yang bisa memadamkan api mereka yang di wajah mereka. Ini bagaimana bentuk siksaan di dalam neraka. Pada saat kita bisa melihat wajah orang-orang yang disiksa di dalam neraka, wajah mereka yang terbakar, maka apa yang diinginkan oleh seseorang pada saat dia terbakar? Dia menginginkan akan adanya air yang bisa memadamkan api di kepalanya, di wajahnya. Tapi lihat, apa bentuk siksaan tambahan yang diberikan pada saat wajah mereka itu terbakar, hangus, dan wajah mereka itu digeluti dengan api yang membara. Namun Allah memberikan azab yang lain.
Mereka menginginkan sesuatu air agar apa? Agar api tersebut bisa padam di wajah mereka. Namun tusqa min ainin aniyah. Namun mereka diberikan dengan minuman yang sangat mendidih, yang sangat panas. Ini adalah bentuk siksaan. Siksaan seperti ini kalau kita bisa tergambarkan di dalam benak kita, maka kita tidak akan pernah mau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka kita tidak akan pernah melakukan kriminalitas kepada Allah. Pada saat ada tawaran untuk mabuk-mabukan, maka orang tersebut tidak akan pernah mau mabuk. Dikarenakan apa? Dikarenakan teringat dengan siksaan seperti ini. Setelah wajah mereka dibakar dengan api yang membara, dan pada saat itu seseorang akan meminta sesuatu yang bisa memadamkan apinya, tapi apa yang diberikan oleh Allah? Pada saat itu tusqa min ainin aniyah. Maka mereka akan diberikan dengan minuman yang mendidih, minuman yang sangat panas. Tidak ada satu orang pun yang bisa minum minuman panas hari ini. Semua kita menginginkan minuman yang paling enak itu adalah minuman yang dingin. Coba bayangkan, kalau ada minuman yang disuguhkan kepada kita air yang mendidih, tidak ada satu orang pun yang bisa meminumnya. Namun itu akan dirasakan oleh orang-orang yang diazab oleh Allah pada saat mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Dan bagi mereka tidak ada makanan illa min dhari. Wadh-dhari yabisun asyirq, bahwasanya dhari itu merupakan duri dari pohon. Coba bayangkan, setelah diberikan minuman yang mendidih panasnya, setelah itu diberikan makanan, ya, diberikan makanan dengan makanan yaitu adalah duri dari sebuah pohon yang ada di dalam neraka. Ini adalah menu santapan penghuni neraka. Nanti judulnya seperti itu, Pak Nasir. Menu santapan neraka. Nah, mereka diberikan suguhan air yang panas mendidih, dan setelah itu mereka diberikan makanan yaitu dari duri. Hari ini tidak ada satu orang pun yang sanggup makan biji kedondong. Itu bukan duri. Biji kedondong tidak ada orang yang sanggup makan. Semua kita akan membuang biji kedondong tersebut. Kendati kita memakan buahnya, tapi bijinya kita buang. Tidak ada orang yang bisa memotong-motong biji kedondong lalu dimakan. Tidak ada yang berani. Bayangkan nanti pada hari akhirat, pada saat seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka, api yang menyala, lalu wajah mereka itu terbakar. Pada saat terbakar wajah mereka itu, mereka meminta sesuatu yang bisa mendinginkan wajah mereka, namun diberikan dengan minuman yang mendidih. Dan setelah itu, maka mereka diberikan dengan makanan yang berduri. Ini merupakan bentuk siksaan di dalam neraka. Wahuwa nabatun dhu syaukin idza kana ratban. Ini merupakan salah satu bagaimana bentuk jenis duri yang ada tanamannya di dalam neraka. Ternyata di dalam neraka itu juga ada pohon-pohon. Bayangkan begitu panasnya, begitu dahsyatnya siksaannya, ternyata di dalam neraka juga ada pepohonan, ya, yang bisa tumbuh, dan pepohonan tersebut dijadikan untuk alat menyiksa orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya. Wa qila ad-dhari' ismun summiyal Qur'an bihi syajaran fi jahannam. Dan dikatakan bahwasanya dhari itu merupakan salah satu jenis pohon yang berada di dalam neraka jahanam. Pada ayat berikutnya Allah menjelaskan bahwasanya la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka itu tidak akan pernah lepas dahaganya. Ya. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu akan selalu kehausan. Dan setiap mereka haus, maka mereka akan diberikan dengan air yang mendidih. Dan itu air tersebut ada berbagai macam jenisnya. Ada nanah, ada darah. Ya. Bayangkan hari ini, orang tidak ada yang sanggup mencium bau nanah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di rumah sakit, bagaimana baunya nanah itu. Namun nanti di hari akhirat, salah satu bentuk siksaan di dalam neraka itu adalah nanah yang akan diberikan minumannya kepada penghuni neraka. Ada di antara orang itu yang akan diberikan minumannya itu adalah darah. Sungai yang berkumpul dari darah-darah semua hasil siksaan itu
menjadi sebuah sungai, dan air sungai itu, darah tersebut akan diberikan minuman kepada orang-orang yang penghuni neraka. Maka disebutkan bahwasanya di sini al-ighna, al-ikfa wa daf'ul hajah. Sehingga apa? Seseorang itu yang kaya itu, dia itu dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Daf'ul hajah. Semua kebutuhannya bisa terpenuhi. Tidak bagi mereka orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Dikarenakan apa? Minju, yaitu karena mereka selalu dalam keadaan lapar di dalam neraka. Jadi bayangkan hari ini pada saat semulia Rasulullah SAW, beliau menginginkan kelaparan. Ini malah makhluk yang paling mulia di atas muka bumi. Tapi beliau menginginkan lapar. Kenapa? Rasul tidak pernah kenyang dalam 2 hari. 2 hari Rasul lapar, 1 hari Rasul ada makanan. Ini semulia Rasulullah SAW. Kenapa beliau kepingin lapar? Supaya beliau bisa merengek kepada Allah. Hari ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Berapa lama dalam hidup kita ini pernah merasakan kelaparan sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah SAW setiap hari. 2 hari Rasul lapar, hari ketiga baru ada makanan. Dan pada saat Rasul ada makanan, maka Rasul mengatakan, kenapa aku ada makanan? Aku ingin bersyukur kepada Allah dengan makanan ini. Pada saat beliau lapar, maka beliau menginginkan merengek kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ini sebenarnya situasi yang memang harus kita manfaatkan. Jangan sampai ayat ini nanti terjadi sama kita. Ya. Dikarenakan apa? La yusminu wala yughni min ju'. Mereka itu tidak akan pernah kehilangan hausnya di dalam neraka, wala min ju'. Dan mereka itu juga tidak akan pernah kenyang di dalam neraka. Kenapa? Karena makanannya tadi duri, minumannya tadi dari nanah dan dari darah yang mendidih. Bayangkan, ini merupakan salah satu di antara sekian banyak bentuk siksaan yang ada di dalam neraka. Sekarang apa yang membuat kita tidak mau mendekatkan diri kita kepada Allah? Apa yang harus kita tunggu? Kalau seandainya kita sudah mengetahui bahwasanya begitu pedihnya azab neraka ini. Dan Allah selama ini menutupi semua aib kita. Allah menutupi semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Tidak pernah dibuka di depan umum. Berbagai macam kemaksiatan yang pernah kita lakukan, Allah tutup semua. Maka ini adalah kesempatan kepada kita. Pada saat Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, ayo bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Agar apa? Agar kita dan seluruh zuriat kita itu dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah memasukkan kita dan seluruh keturunan kita ke dalam surganya. Semoga 2 ayat ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi para jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.